Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Raihnudin, merupakan awardee Beasiswa Indonesia Bangkit dari LPDP dan Kemenak tahun 2022. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas Beasiswa Indonesia Bangkit di tahun 2023. Perlu teman-teman ketahui bahwasannya beasiswa ini adalah beasiswa baru teman-teman. Jadi mungkin banyak sekali teman-teman yang nggak tahu nih apa sih BIB itu gitu. Dan sempat kemarin saya juga posting di story Instagram, di feed Instagram juga, dan teman-teman itu juga banyak yang bingung apa sih itu BIB. Oke, dan kali ini saya akan membahas apa sih itu BIB. Oke teman-teman, jadi beasiswa ini adalah beasiswa kolaborasi antara Kementerian Agama dan Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan atau LPDP dari Kementerian Keuangan. Nah, beasiswa ini cukup presisius teman-teman. Dan banyak sekali manfaat yang akan teman-teman terima saat teman-teman menjadi penerima manfaat dari beasiswa ini. Tujuan dari beasiswa ini adalah meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia yang ada di lingkup Kementerian Agama. Nah, sasarannya siapa aja sih? Yaitu ada dari masyarakat umum, kemudian dosen, pegawai atau ASN, guru, dan tenaga pendidik. Jadi, yang tadi sudah saya sebutkan itu adalah orang-orang yang memang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Jadi, buat teman-teman yang berasal dari yang saya sudah sebutkan tadi, teman-teman itu available untuk daftar di beasiswa ini, gitu. Oke, selanjutnya di sini ada yang perlu teman-teman ketahui, yaitu ada komponen atau apa aja sih yang di-cover setelah kita dinyatakan sebagai penerima beasiswa ini. Dan komponen pembiayaan beasiswa ini adalah sebagai berikut. Dan selanjutnya di sini ada nama-nama dari program menggelar. Teman-teman juga bisa melihat ya, tuh teman-teman kira-kira butuhnya di bagian mana nih, kayak gitu. Dan perlu teman-teman ketahui bahwasannya untuk program menggelar ini itu bertujuan untuk lagi-lagi meningkatkan kualitas kemampuan dari sumber daya manusia yang ada di Kementerian Agama. Kayak gitu. Jadi di situ ada beberapa pelatihan, kemudian ada kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan soft skill teman-teman dari bahasa, kemudian dari penguatan kapasitas jejaring riset, kemudian ada juga pelatihan moderasi beragama kayak gitu. Pokoknya banyak banget. Ada juga sertifikasi dosen. Gitu. Pokoknya nanti disesuaikan apa yang teman-teman butuhkan. Kayak gitu. Dan setelah teman-teman mengetahui jenis-jenis dan nama-nama spesifik dari beasiswa yang ada di program BIB ini, yaitu teman-teman harus tahu tahap seleksi dari beasiswa ini. Seperti pada umumnya, beasiswa yang ada di Indonesia ini dimulai dari
seleksi administrasi gitu. Dan administrasinya nggak jauh berbeda dari beasiswa kebanyakan gitu. Ada sertifikat bahasa, kemudian teman-teman juga harus nulis esai kayak gitu, esai kontribusi, kemudian ada beberapa dokumen-dokumen yang harus dilengkapi di website yang tersedia gitu. Dan nanti juga saya akan menjelaskan tutorial cara membuat akun gitu ya di website BIB. Setelah teman-teman lolos di seleksi administrasi, teman-teman akan menuju ke tahap seleksi psikologi atau TPA dan psikotes. Nah, di sini teman-teman akan dapat beberapa soal yang nantinya teman-teman wajib mengerjakan kayak gitu. Dan ini sistemnya untuk tahun 2022 kemarin kita mengerjakannya by komputer kayak gitu teman-teman. Oke, selanjutnya setelah teman-teman dinyatakan lolos seleksi psikologi, teman-teman menuju ke seleksi wawancara. Nah, di sini adalah yang paling penentu gitu. Jika teman-teman berhasil menjawabnya dengan baik di seleksi ini, teman-teman bisa mendapatkan kesempatan untuk menjadi awardee dari beasiswa Indonesia Bangkit. Oke teman-teman, saya juga akan spill sedikit alokasi dana yang ada di beasiswa Indonesia Bangkit ini. Itu adalah sebagai wow, cukup luar biasa banyak gitu. Jadi setelah teman-teman menyaksikan video ini, teman-teman boleh nih mempersiapkan diri teman-teman dari mulai mental, kemudian persyaratan dan lain sebagainya kayak gitu. Dan untuk informasi lebih lengkapnya, teman-teman boleh cek di website official dari Kementerian Agama yang saya sudah taruh di kolom deskripsi. Oke, cukup sekian. Terima kasih buat teman-teman semua, dan saya berharap teman-teman bisa menjadi salah satu dari penerima beasiswa ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.